Tapi sekali lagi, Iya, kan dipertanyakan satunya jadinya. kan mobil umum ya gitu, Heeh, satunya kan mobil yang, apa ya, bagus gitu iya, kan. mobil mewah ya. Iya, harusnya kan punya pengamanan yang lebih bagus, secara raw materialnya juga lebih Betul, oke. mhm, Kenapa kondisinya jadi dua-duanya rusak sama gitu gitu ya kan kan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good day mate. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Rahmi, dosen Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya ditemani dengan salah satu kolega saya nih ya, dosen pemasaran juga di FEUNJ yang, ngehits nih ya, Ibu Terlina Arvinta. Apa kabar Bu Teri? Halo Bu Rahmi, hai good day mates. Oke Bu Rahmi, hari ini kita kira-kira mau ngobrol tentang apa nih? Oke, jadi, ini ada kejadian nih ya, mungkin Bu Teri juga sudah dengar ya, ada kejadian bahwa ada mobil expander yang menabrak, showroom Porsche sehingga mengakibatkan kerusakan pada mobil Porsche yang sedang dipajang ya, eee, sehingga menimbulkan kerugian sampai 5,7 miliar. Nah itu sempat denger juga sih kayaknya sekitar sebulan lalu atau berapa minggu yang lalu kejadiannya kayaknya di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK nih. Yang itu Iya, bukan sih? iya iya betul itu ya. Jadi pada hari Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 11 siang, seorang pria berumur 42 tahun, nah ini dia diduga sedang, di bawah pengaruh minuman keras ya. Mhm. Jadi mengendari mobilnya Expander menabrak showroom mobil Porsche di kawasan PIK Tangerang. Jadi, kebetulan, mobil Porsche yang paling depannya itu akhirnya rusak ya, tertabrak mobil Expander ini. Yang tadi saya bilang, katanya sih waktu awal saya dengar ya, harga mobilnya sekitar 8,9 miliar gitu. Wow. Tapi, berita-berita yang muncul kemudian kerugiannya katanya, hanya sampai 5,7 miliar ya. Oke, nah kalau 5,7 miliar itu sih kalau expander bisa Bisa dapat dapat berapa expander tuh ya? mau Mungkin 20 ya mau kali ya. 20, 19 atau 20 expander gitu ya. Ya. Iya. Nah ini kan berita ini kan viral sekali di media sosial ya. Tapi ada yang menarik nih, mungkin, soulmates juga baca-baca komennya ya di pemberitaan-pemberitaan ini. Netizen ini malah salfok sama kondisi expander yang tampak tidak banyak mengalami kerusakan. Malah kondisi Porsche-nya nih yang, cukup ringsek gitu. Nah, ya mungkin karena posisinya kan si, Porsche-nya ada di dalam, eee, apa namanya, Showroom. showroom gitu ya Mhm, dan posisinya dia diam. Sementara expander-nya mungkin kan speed tinggi gitu ya, mhm. kenceng. Jadi mungkin, kalau dari analisa saya yang orang awam ya, mungkin karena, Porsche-nya diam, kemudian expander-nya kenceng, jadi yang lebih ringsek adalah Porsche. Tapi Ya, kalau misalkan kita bandingin harusnya kan gitu mhm ya, mhm. pasti pemikiran banyak orang, wah mobil mahal harusnya terbuat dari raw material yang Lebih lebih kokoh, kokoh gitu ya, ya. kok malah jatuhnya ringsek gitu kan ya. Iya. Itu pasti yang ada di pikiran banyak orang kan. Iya. Ya kalau secara hukum fisika sih saya kurang paham ya, harusnya bagaimana nih ya. Kita bukan ahli fisika nih Iya soalnya. iya, ini cuman pemikiran banyak Iya, orang aja. pemikiran secara logika kan kalau Heeh, mobil mahal harusnya lebih kokoh, kuat gitu iya, ya. heeh. Nah, tapi sayangnya gitu dalam waktu yang berdekatan setelah beberapa hari setelah kejadian Expander, ada lagi nih kecelakaan di jalan tol kalau nggak salah ya. Mmm, Itu Grand Livina dengan Porsche Porsche juga, Porsche lagi. lagi. Udah gitu dua-duanya tuh mengalami kerusakan yang cukup parah, tapi ini di dua-duanya ya, Oke. gitu. Mhm, Mungkin karena posisinya sama-sama gerak kan ya di jalan bisa. tol, jadi sama-sama ringsek. Tapi sekali lagi, Iya, kan dipertanyakan satunya jadinya. kan mobil umum ya gitu, Heeh, satunya kan mobil yang, apa ya, bagus gitu iya, kan. mobil mewah ya. Iya, harusnya kan punya pengamanan yang lebih bagus, secara raw materialnya juga lebih Betul, oke. mhm, Kenapa kondisinya jadi dua-duanya rusak sama gitu gitu ya kan kan. ya. Ya memang, ringseknya memang, lebih ringsek yang Grand Livina ya kalau Iya, dari heeh, foto ya, tapi mhm. tetap aja karena kan ada tes-tes
mobil biasa ya crash Mhm. test itu Heeh kan, heeh heeh. suka diliatin ya bahwa mobil-mobil yang mahal, terutama mobil Eropa tuh yang paling tahan itu kan dia tahan ini ya, apa namanya, Iya kalau tabrakan iya, gitu ya heeh, kan, bener. Karena kualitas dari, apa, build bahan materialnya itu. iya, itu lebih bagus gitu ya, makanya dia cc-nya tinggi gitu, Iya biasanya kan kayak gitu ya. iya. Ya yang jelas, masyarakat malah menganggap expander ini kokoh gara-gara kejadian ini ya. Malah banyak nih yang bilang, "Aduh, gara-gara kejadian ini bokap gue nih beli expander." Mu Malah i malah ini ya, ada iya. memicu pembelian gitu. Nah, mungkin ini juga bisa dimanfaatkan momentumnya oleh Mitsubishi gitu ya, untuk akhirnya promosi expander secara tidak langsung, nggak sengaja. Kan namanya ini accident ya, sebenarnya kan Iya, ini accident yang ya di luar dari rencana gitu ya, tapi ini jadi momentum karena udah keburu viral gitu kan. Akhirnya jadi obrolan, banyak orang di media sosial. Nah tentunya, mungkin expander atau Mitsubishi itu nggak mau kehilangan momen ini ya, yang akhirnya dia bisa nyeritain atau membuat strategi komunikasi yang berbeda gitu ya, iya. untuk ngejelasin tentang, atau apa ya, tentang produk quality-nya si expander ini. Nah, kayaknya nih pihak Mitsubishi nih denger nih kata hatinya Bu Terry. Soalnya ada statement ya, tapi Mhm. statementnya nggak menyangkut, ke kecelakaannya, tapi dia lebih bilang bahwa, "Iya loh, fitur-fitur keselamatan expander tuh memang lengkap," gitu katanya, Iya, cie, kan confirm gitu iya ya jadi. jualan nih ya, jualan gitu kan, mendukung gitu ya. Nah mungkin ini kejadian mirip-mirip nih Bu Rahmi, jadi Mhm, ada setahun yang lalu itu tentang tumbler Stanley gitu ya, ini yang kan itu ya, yang dia tuh apa, ada di dalam mobil yang kebakar gitu ya, terus bener bener terus banget, ada apa, perempuan memperlihatkan apa, tumblernya masih utuh. utuh sama ada isi esnya dikocok gitu masih bunyi gitu Ah, ya. bener banget. Mhm, Jadi, ada perempuan gitu ya, bernama Daniel Lettering gitu sekitar di akhir tahun 2023 gitu. Jadi ada kejadian, dia memposting sebuah video di, media sosial TikTok gitu ya. Jadi waktu itu kejadiannya adalah, mobilnya terbakar mhm. dan, ternyata di dalam mobilnya itu dia lagi bawa tumbler Stanley. Nah, ceritanya ketika mobilnya terbakar, ternyata si tumbler Stanley ini masih utuh, bahkan, eee, apa, ice scoop yang ada di dalam tumbler itu pun juga masih utuh. Mhm. Artinya kan kita bisa, memperlihatkan bahwa kualitas produk dari si Luar tumbler ini biasa luar banget, biasa. Dia di nggak dalam cuman mobil bisa yang terbakar loh ya. iya, heeh, tapi temperatur yang di mobil terbakar itu tetap bisa Iya. mempertahankan es batu yang ada di dalamnya, Ya kayak kita kan gitu. kalau beli tumbler kan yang kita pikirin, dalam suhu ruang aja nih esnya mencair apa enggak Mhm gitu ya. mhm mhm. Ini di dalam mobil yang terbakar gitu Dia ya. masih bisa jaga temperatur Iya, itu, malah gitu. sampai nggak mencair esnya gitu, luar biasa loh ya. Iya. Nah, yang keren adalah respon dari Stanley-nya sih, gitu ya. Mhm, Jadi presidennya si Stanley ini yang bernama Terence Reilly gitu ya, 2 hari kemudian dia ngebales postingan si Daniel ini gitu ya, di oke. TikTok juga. Mhm. Jadi dia bilang gitu ya, bahwa, banyak yang ngedukung si Daniel ini gitu ya, untuk meminta ke si presiden ini untuk gantiin si tumbler-nya itu Oh, gitu. tumbler yang Heeh. terbakar. Heeh, tapi Oke. malah yang ada, si presidennya akhirnya malah ngeganti mobil yang terbakar itu, gitu Wow, ceritanya. hebat nih. Gitu, Pinter jadi nih ya, heeh, memanfaatkan CEO-nya. momentum Iya iya gitu iya. ya. Nah sama tuh kejadiannya hampir kayak tadi gitu kan ya. Mhm. Jadi, nggak sengaja, kejadian yang kecelakaan tadi akhirnya momentumnya, digunakan untuk dia melakukan strategi komunikasi yang baik gitu ya, untuk semakin meningkatkan citra dari produknya gitu. Jadi orang makin yakin tuh dengan kualitas si produknya ini. Iya, saya sendiri waktu saya sempat baca baca dan dengar berita ini ya, sempat lihat videonya juga di TikTok gitu. Saya tadinya malah nggak tahu ya Stanley itu apa ya, maksudnya saya baru dengar tumbler Stanley Mhm. pada saat kejadian ini, mungkin karena dia, nggak masuk ke Indonesia ya Iya, heeh. secara resmi gitu. Mhm Dan saya juga bukan pemain tumbler ya. Kalau mhm. tumbler di Indonesia saya tahunya palingan cuman Lock and Lock, terus, eee, Yang cukup sama daya beli kita ya. ya atau mungkin Starbucks sama yang lagi hits apa,
Corsical Korsikal, gitu oke. ya. Nah ini karena ada kejadian ini nih saya langsung browsing sih Jadi pengen Stanley itu tahu, apa ya heeh. gitu, terus kok kualitasnya luar biasa banget. Memangnya dia ini sama tumbler lain bandingkan dengan Corsical lah ya, itu harganya tuh gimana gitu ya, jadi pengen tahu ya. Akhirnya mungkin saya rasa sih bukan saya aja ya, pasti orang-orang juga akan mencari tahu tentang Mhm tumbler mhm. Stanley ini ya, sehingga meningkatkan awareness orang-orang ya. Bener banget gitu, yang nggak tahu jadi tahu, yang Mhm, tahu makin loyal, iya. gitu kan. Dan pasti kan, bukan cuman awareness, tadinya kita nggak tahu jadi tahu, Mhm. terus jadi pengen beli ya nggak sih? Iya, heeh. Heeh, soalnya, Sama kan kayak tadi expander kan? iya, jadi tadi ada yang beli beneran malah ya. Heeh. Si Stanley ini juga, banyak komentar-komentar yang bilang katanya pengen nyobain nih gitu Mhm. ya, oh tumblernya keren banget gitu ya. Oke berarti, kesimpulan dari obrolan kita hari ini nih Bu Terry, tadi kan kalau kita lihat ya si expander ini, apa, kita tahu beritanya karena jadi viral ya. Mhm. Terus yang Stanley ini juga karena viral pakai media sosial terutama Mhm ya. Jadi mhm. ini sebenarnya lebih ke viral marketing yang tidak disengaja Iya, jadi gitu ya. kebanyakan kan viral marketing tuh sengaja dibangun oleh, Ya, pemerek gitu ya, perusahaan gitu. perusahaan sengaja dibangun untuk bikin ini jadi banyak, diobrolin sama banyak orang. Iya, Kalau ini kan, menginisiasi orang untuk bener-bener ngomongin ya. iya, sesuatu yang nggak disengaja tapi kita Iya, bisa menangkap peluang itu dengan baik dan viralnya udah terjadi begitu aja gitu ya. Nah, iya, kemudian kita memberikan konfirmasi atau penegasan tentang, produk quality kita kayak gitu. iya. Jadi, sebetulnya itu ada peribahasanya ya, every Mhm. cloud has its silver lining gitu ya. Nah, Jadi sebetulnya di balik, musibah ternyata ada berkah iya, untuk pihak-pihak tertentu ya. iya. Sekarang kita cuman tinggal tunggu nih, apakah Mitsubishi akan melakukan hal yang sama dengan tumbler Stanley. Siapa tahu gitu mau ikutan Mau ngegantiin itunya. ngegantiin si Porsche ya. Heeh. Oke, Bu Terry menarik sekali ya pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada juga pengetahuan dan, pelajaran yang bisa diambil oleh soulmates ya. Saya juga ada ilmu baru nih ya. Mhm. Sekarang, kita mau siap-siap untuk berbuka nih teman-teman, ini kebetulan sedang bulan puasa ya. Mudah-mudahan soulmate, ibadah puasanya lancar, sehat-sehat terus ya. Yuk kita, Akhiri. akhiri podcast kita kali ini sama-sama ya Bu Terry. Oke. See See you you mates. mates.